Di sini kita punya soal dalam suatu ujian matematika diwajibkan mengerjakan 10 dari 15 soal. Kemudian jika 3 soal pertama wajib dikerjakan, maka banyaknya cara untuk memilih soal lainnya itu berapa. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu atau kita analisis dulu apakah soal tersebut termasuk soal kombinasi atau ke dalam bentuk soal permutasi. Nah, di sini kan tadi soal 1, 2, 3 itu kan wajib. Nah, jadi tersisa soal keempat hingga soal yang ke-15. Jadi di sini kan tidak ada aturan untuk secara berurutan memilih soal lainnya. Nah, jadi setelah soal 1, 2, 3 kita kerjakan, kita bisa langsung milih soal ke-15 atau ke-14 atau ke-13 atau ke-9 langsung juga boleh. Jadi bisa memilih secara acak. Nah, jadi di sini itu kan karena memilihnya secara acak, tidak memperhatikan urutan, ini termasuk ke dalam soal kombinasi. Ciri dari soal kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan. Sedangkan untuk soal permutasi, misal ada 1, 2, 3, di sini kan soal yang wajib. Kemudian sisanya 4 sampai 15 soalnya. Nah, jadi di sini setelah 1, 2, 3 soal ini selesai, kita harus mengerjakan urut, yaitu harus 4, kemudian 5, kemudian 6. Nah, ini adalah soal permutasi. Jadi, permutasi itu harus memperhatikan urutan. Nah, tadi kan di sini kan soalnya itu boleh memilih soal secara acak. Jadi, soal ini termasuk soal kombinasi. Untuk rumus kombinasi sendiri itu adalah N kombinasi R itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita tentukan N-nya dulu. N-nya itu kan adalah 15 soal. Kemudian R-nya adalah 10. Kemudian di sini kan untuk menentukan N-nya itu kan dikurangi dengan 3 soal pertama. Jadi kita kurangi 3 menjadi 12, kemudian 10 dikurangi 3 juga menjadi 7. Nah, jadi di sini N-nya adalah 12, R-nya adalah 7. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu menjadi 12 kombinasi 7 itu sama dengan 12 faktorial per 12 min 7 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 12 faktorial per 12 min 7 itu adalah 5 faktorial dikali 7 faktorial. 12 faktorial kita uraikan menjadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 5 faktorial dikali 7 faktorial. 7 faktorial ini bisa kita coret. Nah, kemudian tersisa 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 per 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 5 ini bisa kita coret dengan 10 menjadi 2, kemudian 4 dengan 8 menjadi 2, kemudian 3 dengan 9 di sini menjadi 3, dan 2-nya ini bisa kita coret dengan 2 yang di atas. Nah, kemudian tersisa di sini kan berarti 12 dikali 11 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah, saya tulis di bawahnya, adalah 792 cara. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, maka opsi yang tepat itu adalah option A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.